Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya meminta untuk saudara-saudari yang duduk di belakang untuk maju ke depan, supaya nanti yang datang belakangan boleh mereka memiliki tempat duduk seperti itu. Kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Hari ini adalah kita peringati sebagai Jumat Agung dengan tema Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Novia Daud. Marilah kita mengambil waktu teduh, kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk boleh menikmati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Mari kita undang Roh-Nya yang kudus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, agar kita boleh mendengarkan suaranya di sepanjang ibadah ini. Amin. Betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia telah mengorbankan hidupnya. Dan mari kita tinggikan Dia, mari kita puji Dia. Kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus yang telah mati menggantikan dirimu. Dengan memandang kepada salib Kristus, mari kita naikkan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Curahkan
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Pada kesempatan ini Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk datang kepadanya mengakui dosa kita secara pribadi. Mari kita kembali menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita akui setiap pemberontakan, ketidaktaatan kita di hadapannya. Pandanglah kepada salib Kristus, Allah yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Pengorbanannya yang memberikan pendamaian antara Allah dengan kita. Dan dia begitu mengasihi kita. Dia mengampuni setiap dosa-dosa pemberontakan kita. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang sama itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah penyegaran iman bagi kita. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Mari kita memandang kepada salib Kristus. Kita puji Dia dari nyanyian rohani metodis nomor 265. Memandang salib. Oh
ayat kita dari kitab Mazmur 22. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, demikian seterusnya. Dan di ayat yang ke-32 kita bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang ditetapkan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Kita bersama. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Dan
abad dan abad. Marilah kita mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16 sampai dengan 45 berbunyi demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta bagi kita pada saat ini, yang pertama pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 4 sampai 5 pagi, renungan Paskah Subuh dilayani oleh Bapak Pendeta James Damanik, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama dan hiburan Paskah, mencari telur Paskah dan menghias telur Paskah bagi anak sekolah minggu. Dan pukul 9.30 sampai selesai, kebaktian Paskah dilayani oleh Bapak Pendeta Erwindan. Untuk pelayan dan tata ibadah minggu bisa kita lihat di dalam warta kita masing-masing. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mempersembahkan pujian, kami persilahkan.
manusia sadar dan bertobat. Inilah waktunya untuk Tuhan sudah hampir datang. Yesus Tuhan kau disalibkan untuk menebus dosa manusia di bukit Kalvari. Eli lama sabachthani. Mengapa kau tinggalkan aku? Aduh sayang, karena dosa kita. Eli lama sabachthani. Mengapa kau tinggalkan aku? Aduh sayang, karena dosa kita. Manusia sadar dan bertobat. Inilah waktunya untuk Tuhan sudah hampir datang. Yesus Tuhan kau disalibkan untuk menebus dosa manusia di bukit Kalvari. Eli lama sabachthani. Mengapa kau tinggalkan aku? Aduh sayang, karena dosa kita. Eli lama sabachthani. Mengapa kau tinggalkan aku? Aduh sayang, karena dosa kita. Mengapa kau tinggalkan aku? Aduh sayang, karena dosa kita. Sungguh pujian yang indah biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian tersebut. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Novia Daud. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian kita, Kasih-Mu Tiada Duanya. Kita naikkan lagu ini dengan sepenuh hati kita.
merendahkan diri sedemikian rupa menjadi manusia, sama seperti kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diizinkan oleh kasih karunia yang besar, oleh anugerah yang besar yang menolong kami untuk boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Amin. Dalam peringatan yang suci, Jumat yang penuh dengan keagungan, Jumat yang penuh dengan kemuliaan, karena Yesus mati di salib. Yesus mati di salib untuk menjadi kebanggaan kami karena keselamatan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan merenungkan dan mencoba untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong menerjemahkan firman-Mu di dalam hati setiap kami, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh imannya dan boleh bertumbuh pengenalan akan Tuhan, sehingga dalam menghadapi masalah kehidupan kami tetap tunduk dan berteduh di hadapan. Terima kasih Bapa. Tuhan lingkupi kami pada saat kami membaca firman-Mu dan kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena hari-hari yang lewat adalah hari-hari yang penuh dengan anugerah dan pertolongan kasih Tuhan. Amin. Amin. Kalau kami ada sampai hari ini, khususnya kami sekeluarga, maka itu adalah anugerah. Karena kemarin kami cukup digoncang dengan berita COVID. Suami saya positif, dinyatakan COVID, dan itu cukup menggetarkan hati kami semua sekeluarga. Begitu tahu positif COVID, maka saya ambil bantal, saya mau tidur di sebelah. Tapi saya ingat Tuhan, Dia pasti akan terpukul sekali. Yang saya ingat adalah kalau saya sakit bagaimana kami bekerja. Tapi setelah itu saya renungkan, kalau yang terpukul dalam kondisi ini adalah suami saya, maka saya putuskan untuk tetap di sampingnya. Sekalipun saya harus positif juga, saya tidak masalah. Tapi hari-hari itu telah lewat karena Tuhan membalikan keadaan dengan begitu cepat. Amin. Persis isolasi mandiri itu 14 hari suami saya dinyatakan negatif. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang sangat besar, karena saya dan anak tidak kena, juga dengan anak-anak kami semua. Mila cukup berat juga, batuk sampai sedemikian lama, tapi ternyata hari ini juga boleh sembuh. Ini semua anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita ada kembali, kita beribadah kembali, dan ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Kemarin kami tidak sempat hadir, tapi kami mengikuti ibadah dalam online. Kami mengucap syukur karena Kamis Putih itu adalah Kamis pergumulan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sungguh berat pergumulan pada malam hari di Getsemani pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka nats kita pada pagi hari ini. Yohanes pasal 18, saya tidak akan membacakan semuanya, hanya satu bagian saja. Pada nats Yesus ditangkap. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kemudian nanti kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-33. Nats ini akan kita baca nanti. Mari kita lihat yang pertama, Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita baca, laki-laki baca ayatnya yang pertama, ayat yang kedua dibacakan oleh para wanita, dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Mulai 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan bendera, susu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Katakan padamu, akulah dia." "Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Mari kita melihat kembali di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-41. Saya akan membacakan buat kita semua. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabatani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasihan Tuhan, Yesus disalibkan merupakan satu puncak pelayanan Yesus, kehidupannya sebagai manusia. Kematian dengan cara disalib bukan kebanggaan pada saat itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena itu adalah suatu cara tragis yang sangat memalukan. Sebab cara kematian disalib merupakan bentuk hukuman mati bagi penjahat yang memiliki tingkat kejahatan yang serius dan tidak terampuni. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini hukuman mati dijalankan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Namun, hukuman mati buat seseorang atau hukuman mati buat manusia itu selalu menjadi perdebatan yang sangat sengit. Karena sebagian hak asasi manusia berkata, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang yang hidup. Namun sebagian yang lain mengatakan ini hukuman bagi satu kejahatan yang serius, maka dia harus dihukum mati. Namun dari banyak cara hukuman mati karena hukuman
oleh suntik, atau oleh dengan cara ditembak, atau dengan cara-cara apapun, yang paling tragis adalah kematian. Hukuman kematian terhadap seseorang dengan cara disalib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa harus disalib? Karena itu menunjukkan bahwa hukuman itu harus dilihat oleh semua orang, supaya orang yang mati ini diketahui dengan sangat memalukan. Hukuman ini untuk memalukan daripada terdakwa, untuk menunjukkan kepada dunia ini orang yang disalibkan sangat keji, kejahatannya sangat memalukan. Jadi pada saat itu hukuman mati dengan cara di kayu salib itu bukan sesuatu kebanggaan. Tidak ada seorang pun yang merasa bangga karena harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bayangkan sampai di sini, Saudara. Kehidupan suci dari seorang yang penuh dengan kasih. Orang tidak makan saja, Saudara. Tuhan berkata, kasih mereka makan. 5.000 orang laki-laki dan keluarganya. Tuhan suruh kasih makan. Dapat dari mana muridnya? Tidak ada tukang masak yang bisa memasak dalam sekejap 5 untuk 5.000 orang lebih. Saya ini tukang catering, Saudara. Masak untuk 200 orang aja itu tulang rasa mau patah semua, Saudara. Ini 5.000 orang. Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib. Kenapa itu dilakukan? Karena itu kasih. Ada kasih dalam hatinya. Orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, Tuhan berkata, angkat tilammu, bangkit berdiri dan berjalan. Tuhan penuh kasih, Saudara. Saat dia mengasihi orang dalam kehidupannya, baik dia menyembuhkan, memberi makan, dan melakukan segala sesuatu mujizat supaya orang tidak dipermalukan. Dalam pesta di Kana, anggur itu sudah habis dan itu akan menjadi cemar bagi nama keluarga baik mereka. Namun Yesus tidak mau mereka malu. Tuhan membuat air untuk cuci kaki sudah bisa diubah menjadi anggur. Saudara terkasihan Tuhan, disitulah kita melihat bagaimana Kristus dalam kehidupannya, di puncak air kehidupannya, dia mengalami kematian di atas kayu salib. Kematian yang memalukan bagi dunia. Kematian dengan hukuman karena kejahatan yang serius. Kejahatan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, Saudara? Saya mau berkata, kejahatan apa? Apakah dia menyakiti orang lain? Apakah dia membunuh orang lain? Tidak ada satupun kejahatan yang ditemukan oleh Pilatus sebagai gubernur saat itu. Pimpinan teratas yang berkata, aku tidak menemukan satupun kesalahan dari orang ini. Kenapa kalian harus menghukum dia? Dia mencuci tangannya dan berkata, tidak ada urusan aku dengan orang ini. Mengapa demikian, Saudara? Mengapa begitu dengki dan bencinya orang Farisi, orang-orang Yahudi terhadap Yesus, dan kemudian menyalibkan Yesus dalam keadaan dan cara kematian yang sangat memalukan. Saudara, yang kedua saya melihat di sini, hukuman mati yang memiliki tingkat kesakitan yang luar biasa adalah hukuman mati di atas salib. Secara fisik, secara psikis, semua adalah menyakitkan. Terlebih lagi, Saudara, hukuman mati itu meniadakan sisi manusiawi seseorang karena orang itu sedang dipertontonkan kepada dunia bahwa ia yang sedang digantung adalah ia yang sama sekali tidak punya harga diri. Cara yang sangat mengenaskan, saudara sekalian.
Saudara, kalau saudara hari ini melihat penyebutan untuk manusia itu kok sangat mengherankan. Kemarin saya ke pasar, saya membawa anak dari tukang masak saya. Masih kecil saudara, belum sekolah. Ya. Waktu itu dia pegang HP dan dia mutar-putar HP-nya. Saya bilang, kok saya sering sekali dengar suara anjing di sini. Itu apa yang kamu putar? Saya bilang. Ternyata ada lagu yang viral di TikTok, itu ada kalimat yang selalu mengulang kata anjing di situ. Dan komunikasi antara dua orang yang ditonton oleh anak tukang masak saya itu adalah komunikasi yang saling menyebut temannya itu anjing. Saudara, manusia tidak dimanusiakan lagi dengan kata-kata itu. Yang pertama. Yang kedua, ada orang tua yang sering saya dengar sendiri, saudara, yang mengatakan anaknya setan. Jadi anaknya bukan manusia lagi, saudara. Anaknya setan gitu. Manusia tidak dimanusiakan lagi, saudara. Karena apa? Karena memang, saudara sekali, kejengkelan, emosi dan sebagainya itu membuat seseorang lupa siapa yang dihadapinya. Mungkin dia merasa itu anak-anaknya yang dia lahirkan, yang dia pelihara, tapi itu bukan anaknya, saudara. Anak yang lahir dari kita itu bukan anak kita, itu anak Tuhan. Kenapa kita katakan anak itu setan dan lain-lainnya dengan sebutan yang berbeda-beda? Manusia tidak memanusiakan orang lain. Itu satu bentuk yang memang terjadi karena mungkin kenakalan dari anak tersebut atau ketidaktahuan dari anak tukang masak saya bahwa kata-kata yang disebut anjing terhadap manusia itu tidak benar. Itu harus dijelaskan. Dia nggak ngerti. Dia pikir dia bergaul dengan anjing-anjing kami di rumah, dia boleh katakan temannya itu juga anjing gitu. Saya bilang berbeda ya. Kalau grill itu moncongnya nggak panjang, itu anjing. Kalau kita kan tidak punya moncong panjang, jadi jangan sebut teman itu anjing. Nggak boleh. Tidak boleh setel lagi itu video-video yang seperti itu. Saya bilang. Saudara sekalian, manusia tidak dimanusiakan karena perbuatannya. Tetapi Yesus tidak dimanusiakan dan tidak punya harga diri bukan karena dia tidak dimanusiakan dan dia bukan manusia dan dia tidak punya harga diri. Tidak, tetapi karena Yesus dibenci oleh semua orang Yahudi yang menyalibkan dia pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasihan Tuhan, kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, kemunafikan, caci maki, iri, dendam, sumpah, serapah, hawa nafsu, dalam kehidupan yang memalukan itulah saudara yang membunuh harga kita sebagai manusia. Kita tidak punya harga lagi karena apa? Karena ada iri, ada hawa nafsu yang membelenggu hidup kita, ada dendam. Itu semua tidak memanusiakan kita, saudara. Sesungguhnya itulah makna daripada salib yang sebenar-benarnya, saudara. Salib ini harusnya adalah tempat kita semua. Karena kita sudah tidak punya harga lagi. Dosa-dosa baik yang tersimpan di dalam otak kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kata-kata kita. Ini tempatnya. Tapi Yesus menggantikan buat kita. Yesus berkata, aku mati supaya kau hidup. Bukankah itu karya yang mulia, saudara? Saudara tahu, Jumat Agung hari ini yang kita peringati, itu adalah Jumat Agung yang penuh dengan kemenangan. Karena apa? Karena kita semua tahu, hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Itu hari kemenangan, saudara. Yesus yang dikira mati di atas kayu salib itu mati selama-lamanya. Ternyata setan pun, saudara, dia lupa bahwa yang disalibkan itu adalah anak Allah. Hari ini, saudara, kita merayakan Jumat Agung dengan penuh sukacita dan kemenangan karena kematian
daripada Yesus Raja di atas segala raja. Kenapa saya katakan sulung? Karena kemudian setiap kita yang akan mengalami kematian jasmani tidak akan mengalami kematian itu yang kedua kali. Kita hanya mati satu kali. Karena selanjutnya kita akan bersama-sama diangkat dalam kebangkitan yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau baca novel, saya suka baca novel. Saya baca novel selalu saya baca belakangnya, saudara. Saya kalau nonton film, saya selalu tanya anak saya, itu akhirnya gimana nih? Endingnya itu bagaimana? Anak saya kan selalu bilang, ya nggak asik lagi Mam. Kalau nonton sudah tahu endingnya nggak asik. Saya bilang, saya mau tahu. Ini akhirnya itu bapak sama ibunya berkumpul lagi atau berpisah gitu. Saya sering begitu sudah. Kalau baca buku juga begitu. Saya baca belakangnya, oh ternyata mereka bahagia. Jadi saya bacanya semangat sudah. Kalau berakhir sedih, biasanya saya simpan buku itu. Saya simpan dulu, nanti saya akan lanjutkan kalau saya ada kesempatan. Saya seperti itu. Demikian juga baca buku teologi dan sebagainya. Saya dulu kalau di kuliah di asrama, saya membaca itu, kisah itu, saudara sekalian. Kalau guru saya, dosen saya, baca mulai dari Kejadian. Saya enggak, dari Wahyu, saudara. Saya ingin tahu akhir daripada apa yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Puncaknya kan di akhir zaman, saudara. Ketika Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku awal dan akhir. Akhir dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat hari ini saudara, Jumat Suci, Jumat Agung saudara sekalian, yang tergantung pada salib kayu itu yang seharusnya kita. Namun dia yang tergantung di atas kayu salib manusia suci saudara, yang darahnya tidak ada percampuran manusia saudara sekalian, karena dia dikandung oleh Roh Kudus saudara. Dia tidak berdosa baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan saudara. Yesus yang digantung di atas salib adalah juru selamat kita. Dia tidak seharusnya digantung di sana. Kita yang seharusnya dipermalukan di sana karena dosa-dosa kita. Memalukan Tuhan kita ini saudara. Memalukan diri kita sendiri saudara. Mari pada kesempatan hari ini kita memohon pengampunan daripada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Maria Magdalena saat dia akan dihukum oleh masyarakat yang mengetahui dosanya dengan melemparkan batu. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, jika ada satu orang yang tidak berdosa, baik dia melempar batu pertama. Saudara sekalian, tidak ada penghukuman yang tidak patut diterima karena kita sendiri sedang memalukan Tuhan dan diri kita. Saudara, dan ada 3 hal dari kematian Kristus yang kita peringati dalam keagungan yang disebut Jumat Agung pada pagi hari ini. 1. Peristiwa Yesus ditangkap saudara. Saudara, pada ayat yang kelima, Yohanes pasal 18. Sudah ketemu, silakan dibaca salah satu orang. Yohanes 18 ayat yang kelima. Mila, silakan baca. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Amin. Saudara sekalian, peristiwa Yesus ditangkap, itu Yesus tidak menghindari penangkapan sudah. Yesus menyerahkan diri dan berkata, ini aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Yesus menyerahkan dirinya. Jadi saudara sekalian, kesimpulan daripada penyerahan diri itu adalah penyalipan bukan karena kehendak manusia, tapi penyalipan Yesus adalah kehendak Tuhan. Saudara, hari ini kita hidup dalam lingkup kehendak Tuhan. Tuhan izinkan seseorang itu hidup, itu bukan karena kemauan orang itu, tapi karena
kehendak Tuhan. Yesus disalib itu bukan karena prajurit itu gagah perkasa dan dengan senjata lengkap dia pasti bisa menangkap Yesus. Tidak. Yesus menyerahkan diri. Yesus tidak kemana-mana. Dan bahkan di dalam ayat yang selanjutnya yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berkata dalam pengadilan ini, aku tidak mengajar dengan sembunyi-sembunyi. Aku mengajar di tempat-tempat ibadah yang kamu lihat sehari-hari. Kalau Yesus pada saat itu ditangkap, mudah sekali saudara. Tapi bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah saat dia di Taman Getsemani, dia ditangkap dengan menyerahkan diri. Saudara sekalian, kehendak Tuhan dengan jalan salib, maka Tuhan sedang menjelaskan hukuman dosa yang manusia yang ditanggung untuk hukuman dosa untuk manusia yang ditanggung di dalam putranya yang kudus, putra tunggalnya Yesus Kristus, adalah hukuman yang sebenarnya sedang dijalankan karena mutlak daripada kedaulatan Allah. Saudara sekalian, hari ini kita melihat begitu banyak orang mempertanyakan salib ini. Harusnya kita sebagai orang Kristen bisa menjelaskan. Banyak orang hari ini mentertawakan kalau dia Tuhan, kenapa dia mati di atas kayu salib, bukan? Pernah kita mendengar pertanyaan itu? Saya yakin sudah pasti pernah mendengar. Banyak orang hari ini mentertawakan kekristenan. Kenapa saudara sekarang? Konyol sekali. Namun mereka lupa di dalam proses daripada penghukuman itu, kehendak Tuhan sedang dijalankan step by step, langkah demi langkah, saudara. Karena Yesus harus mati supaya menunjukkan kalau dia tidak mati, maka dia tidak akan bangkit dari kematian. Bagaimana orang bisa bangkit kalau dia nggak mati, saudara? Dia harus mati. Dengan cara apa? Dengan cara dihukum. Itu semua menggenapi firman, menggenapi kehendak Tuhan, saudara. Hari ini hidup saudara dan hidup saya itu sedang menggenapi kehendak Tuhan. Entah saudara menolak, entah saudara menerima dengan rasa syukur. Kenapa orang Kristen harus bersyukur baik dalam keadaan susah maupun senang? Karena hidupnya ada di dalam penguasaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian harus bersyukur. Karena apa? Kita sedang menggenapi janji Tuhan di dalam hidup kita. Jangan khawatir saudara. Hidup kita itu sudah ada yang ngatur. Kalau orang tidak Kristen, orang bilang hidup itu garis tangannya sudah ditetapkan, ada takdir. Tapi kita tidak percaya takdir. Yang kita percaya adalah semua ada di dalam tangan kasih Tuhan. Saudara, saling menghormati antara kita itu penting sekali. Tapi yang paling penting adalah saling mengasihi. Paling penting, saudara. Kalau saudara hormat satu dengan yang lain tanpa kasih, akhirnya saudara akan bisa membuat orang itu jauh daripada kita. Tapi kalau kita menghormati dengan kasih, maka kita ingin selalu dekat, saudara. Kita kalau belum kenal seseorang, kita anggap semua sama, ya kan? Wajahnya orang Papua, maaf, sama semua. Saya nggak bisa membedakan si Kubet mana atau siapa namanya, John yang mana, Max, Franz yang mana. Jujur saya nggak tahu. Saya kadang-kadang masih lupa gitu. Ya, saya teman saya sering bilang, yang mana ini anaknya Bu Novi, ya kan? Sering-sering lupa. Dia kalau nyebut anak saya sering dengan nama Novi, saya disebut Steffi. Padahal anak saya dulu namanya Steffi, saya Novi. Tapi sering bolak-balik. Kenapa? Karena orang itu nggak mengenal, ya. Nah, coba saudara mengenal Frank, saya mengenal Schubert, pasti tahu bedanya, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk mengenal dan mengasihi satu dengan yang lain. Tidak saling menghargai dan menghormati saja, tapi juga saling mengasihi. Dengan kasih itu kita bisa saling mengenal dan mengerti, memahami. Kenapa ya dia sifatnya seperti itu? Kenapa dia berbuat seperti itu? Mungkin karena ada sebab-sebab yang kita belum tahu, karena kita belum mengenal dia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengasihi dengan cara yang Tuhan kehendaki, bahwa hidup kita itu ada di dalam kedaulatan daripada Tuhan. Hidup kita itu menggenapi kehendak Tuhan, seperti kehidupan Yesus yang ditunjukkan dengan kematiannya, tidak ditunjukkan dengan cara-cara yang biasa. Karena ditangkap pun Yesus berkata, ini aku. Ditangkap, Yesus tidak lari, ya sembunyi dulu yuk. Nah, gitu. Enggak. Ditangkap itu Yesus menyerahkan, ini aku. Itu adalah respon yang tidak diduga-duga oleh prajurit, sehingga mereka jatuh, termundur dan jatuh ke tanah. Karena apa? Karena tidak disangka. Yang mau ditangkap malah berkata, ini aku. Gak usah cari yang lain, lepaskan mereka, bawa saya. Itu adalah sikap gentleman yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, dari masih dari penangkapan Yesus, dari Yesus dibawa dari Hanas ke Kayafas. Saudara tahu Hanas itu siapa? Hanas itu adalah imam besar yang sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Yesus tetap dibawa ke Hanas. Itu perlakuan tidak adil, saudara. Kalau itu imam besar, maka seharusnya Yesus langsung ke Kayafas, menantunya. Tapi tidak dibawa ke Kayafas, dia dibawa ke Hanas terlebih dahulu. Hanas sudah turun jabatan, saudara, dan digantikan oleh menantunya, tapi Yesus dibawa kepada orang yang tidak seharusnya. Saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa penangkapan Yesus dan penangkapan Yesus tidak melalui proses penyelidikan yang baik, saudara. Semalaman Tuhan Yesus tidak tidur karena dia harus berdoa di Taman Getsemani, dan dia diseret kepada satu pengadilan ke pengadilan yang lain yang tidak seharusnya dia lalui sepanjang malam dan sisa hari selanjutnya. Dari orang ke orang, Yesus melalui pengadilan yang tidak adil dan tidak manusiawi, saudara sekalian. Karena prajurit-prajurit menampar dia berulang-ulang kali, saudara. Seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Kalau pengadilan itu adalah pengadilan yang jujur, saudara. Orang yang diadili, saudara sekalian, dilindungi oleh polisi. Misalnya dia adalah pembunuh dan pemerkosa, saudara. Kalau saudara pernah melihat pengadilan itu di situ, pembunuh dan pemerkosa itu keluarga daripada si korban tidak boleh sentuh terdakwa, karena dia dilindungi sebelum hukuman diketok palu. Tapi Yesus belum ketok palu dia bersalah, sudah ditampar kiri kanan dan seterusnya. Saudara, ini adalah bentuk perlakuan yang tidak adil. Yang kedua, saudara, pengkhianatan yang menyakitkan. Yang pertama, mungkin Yesus sudah tahu Yudas akan mengkhianati dia hanya dengan berapa keping perak saja. Yang pada akhirnya Yudas juga menyesal dan menggantung diri. Saudara, yang kedua adalah pengkhianat yang paling menyedihkan di hati Tuhan Yesus adalah pengkhianatan dari Simon Petrus. Simon Petrus sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus. Dia berkata pada malam-malam sebelumnya, saat berjalan dengan Tuhan Yesus, Simon berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, biar dunia ini bergoncang, saya tetap jadi murid Tuhan yang setia. Saudara, Yesus berkata kepada dia, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali, maka ayam akan berkokok. Saudara, kode ayam berkokok itu adalah kode yang tahu cuma Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Bisa dimatikan HP-nya? Saya lanjutkan. Simon Petrus adalah salah seorang murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus dan sangat fenomenal sekali pertobatannya. Yesus hanya berkata kepada Simon, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi manusia. Lalu Simon Petrus meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan saat itu juga ikut Yesus. Ini pertobatan yang tidak main-main. Dia tinggalkan semua masa depannya di situ. Padahal dia punya anak istri, punya mertua yang harus dia hidupi. Tapi dia tinggalkan. Karena apa? Karena dia tahu yang dia ikuti itu bukan manusia biasa. Itu Yesus Kristus. Tapi
saudara sekalian, sangat menyedihkan adalah Petrus, orang yang satu-satunya yang maju ke depan menghalangi pasukan menangkapnya dan memutuskan telinga kanan prajurit, dan dengan keadaan sorot seperti itu ia mampu berkata dan menjawab wanita yang bertanya, bukankah kamu salah seorang daripada murid orang itu? Dan Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Dan ayam berkokok 3 kali, saudara. Saat ayam berkokok itu, yang tahu betul situasi itu siapa? Yesus dan Simon Petrus. 2 orang itu menangis dengan sedih. Petrus tahu dia akan mengkhianati Yesus, tetapi dia tidak mampu mencegah itu. Yesus tahu dia sedang dikhianati, tapi Yesus dengan ketulusannya dia mengampuni Simon Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus yang ditangkap dan diadili, Petrus tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia diam-diam mengikuti Yesus sampai dengan penangkapan Yesus dari pengadilan satu ke pengadilan yang lain. Tetapi saudara sekalian, dengan keadaan seperti itu dia masih bisa berkata, aku tidak kenal siapa orang itu. Bukankah kita semua mengalami hal yang sama, saudara? Hidup kita itu perjuangan hari ke hari, saudara. Apakah aku tetap setia mengikuti Yesus atau aku menjadi seorang pengkhianat? Saudara, mari kita berjuang dalam kehidupan kita sebelum Tuhan memanggil kita dan berkata, sabarlah engkau, anakku. Sebelum saudara kita datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, selesai semua pekerjaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sedang berjuang sama seperti Petrus. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan Yesus, tapi Tuhan mengampuni. Yang terakhir, saudara, penyiksaan sebelum kematian Tuhan Yesus di atas salib. Saudara sekalian, ayat 19 di situ Pilatus menyuruh prajurit untuk menyesah dia. Menyesah itu artinya adalah membuat seseorang itu, membuat terdakwa itu menderita sesungguh-sungguhnya. Pilatus menyuruh orang untuk memahkotai Yesus dengan mahkota karena Yesus menyebut dirinya sebagai raja. Dan dia, kata Pilatus, adalah raja orang Yahudi. Tetapi prajurit membuat mahkota itu dari duri, saudara sekalian. Itu sungguh sangat menyakitkan. Penderitaan itu bukan saja dimulai saat itu, tapi sedang di dalam keadaan yang sangat memilukan, saudara sekalian. Karena itu suatu hinaan yang luar biasa yang diterima oleh Yesus. Karena saudara dan karena saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kematian Yesus adalah kisah keselamatan jiwa kita. Saya tahu saudara, saya tahu tidak mudah hidup kita, tapi yang tidak mudah itu sudah dilalui 2000 tahun yang lalu. Jadi hari ini keadaan yang tidak mudah yang saudara alami itu harus saudara alami, harus saudara lalui dengan ucapan syukur, karena ada yang menggantikan tempatnya, saudara. Kita jangan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Hati, perkataan, dan perbuatan kita dijaga, saudara sekalian. Jika kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya, maka kode ayam berkokok itu sudah kode yang saudara tahu dan saya tahu. Ada orang Kristen yang cinta Tuhan mati-matian. Dia berkata kepada banyak orang, saya itu loh cinta Tuhan. Siang malam saya cuma dengarkan firman Tuhan, saya cuma nyanyi buat puji Tuhan. Tapi saudara, kalau ada orang yang menjahati dia, memfitnah dia, dia berkata kepada orang itu, orang baik sama saya baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya bisa lebih jahat daripada dia. Itu yang katanya orang cinta Tuhan setengah mati, gitu. Ada nggak orang di dunia ini seperti itu? Di sini nggak ada. Di sini saya yakin nggak ada, ya Pak ya. Tapi di sana sini itu banyak, saudara. Mari kita menjadi orang yang tidak memiliki prinsip duniawi seperti itu.
Prinsip orang yang mengasihi Tuhan adalah prinsip tidak menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Cukup satu kali saja buat keselamatan kita. Yang terakhir sudah, hidup kita adalah kesaksian buat orang lain dan keluarga kita sudah. Ada orang yang berkata kepada saya, kita ini orang Kristen, kita ini kerja nggak enak, Ci, katanya. Semua orang saling iri, kerjaan terlalu banyak, tidak mau saya kalau tidak dibagi. Cobalah, Ci Novi, atur kerjaan. Loh, saya sudah atur. Yang saya atur itu bukan anak SD. Kalau Mila, Delvi, dan Nadia ya saya atur, karena itu anak-anak saya. Sevi, anak saya, anak kami ya kita atur. Tapi kalau kalian, itu kan tidak perlu saya atur, kalian udah dewasa. Saya ingatkan kepada orang itu, saya ingatkan kepada teman-teman, rekan-rekan saya sekerja. Saya berkata begini, di sini ada orang selain Kristen enggak? Yang beragama lain, saya bilang. Ada. Berapa orang? Ada 2. Orang Kristennya ada berapa? Ada sekitar 5 orang. Jadi kalau gitu yang Kristen jadi saksi buat yang tidak Kristen. Karena bukankah makna hidup kita cuma satu, saudara? Bersaksi. Supaya orang melihat kasih Tuhan di dalam diri kita, saudara. Kita contoh buat mereka, saudara. Supaya mereka mengenal Yesus. Jangan hidup tuh egois juga. Mementingkan diri sendiri. Kita ada yang tidak percaya, saudara, di sekitar kita. Mari kita jadi saksi. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, memberkati hidup kita, dan menyambut kebanggaan kita, yaitu Yesus Kristus dan cawan dan roti yang akan kita bersama-sama ambil. Mari kita menerima undangan Tuhan itu dengan bersyukur. Kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Minta Pak Erwin berdoa buat kita semua. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur kalau kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan melalui pemaparan kebenaran firman Tuhan yang mengungkapkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengalahkan dosa-dosa kami dengan cara yang luar biasa, yaitu harus menderita di atas kayu salib, dihinakan sedemikian rupa, dan mengalami penyiksaan fisik yang sangat maksimal. Dan semua itu terjadi karena Tuhan menanggung semua kesalahan kami, dosa kami, dan akhir daripada kehidupan kami, yaitu kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan Tuhan. Biarlah melalui pengorbanan Tuhan yang kami sudah boleh renungkan bersama-sama, mengajarkan kami untuk mengambil sikap menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan dan mempraktekkan kasih Tuhan tanpa pamrih kepada orang lain yang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah berjeri lelah di dalam menyampaikan kebenaran ini. Pakai dia dengan lebih heran lagi dari hari lepas ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita dengan hikmat
menghayati pujian yang kita naikkan, mengantar kita menerima sakramen perjamuan kudus ini. daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita duduk sebagai simbol dari berlutut. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia. Dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu. Dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat.
kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami, teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya, benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu dan lalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah. Penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan. Bagimu ya Tuhan yang Maha Tinggi, segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahan yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu, dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti. Dan sesudah Ia mengucap syukur dipecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, biarlah kami datang ke meja ini dengan kepercayaan kebenaran kami sendiri, melainkan karena kami yang besar sebanyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan rumah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan amat berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan Dan Tuhan di dalam kami. Amin.
meja Tuhan telah tersedia untuk kita, dan Tuhan Yesus mengundang kita sehidangan dengan Dia. Kalau kita sudah baptis dewasa atau CD dari gereja lain atau dari gereja Metodis, tetapi jikalau hari ini Bapak Ibu sekalipun belum baptis dewasa atau CD atau juga masih anak-anak, tapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk menerima oleh pekerjaan Roh Kudus, itu juga bagian rencana Tuhan yang indah. Silakan ikut berdiri untuk menerimanya. Mari kita berdiri untuk menerima. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Sebagai jalan pengampunan dosa, ambillah dan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi orang sebagai jalan pengampunan dosa. Ambillah dan minum. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Ambillah dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau sebagai jalan pengampunan dosa. Ambillah dan makan. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Ambillah dan minum. Apakah di antara jemaat ada yang belum menerima? Cukup ya. Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Dan dengan ucapan syukur, makanlah. Kita mengangkat cawan anggur. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu sebagai Bapa kami untuk
untuk persembahan pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan dan kebesarannya, demi pengorbanan dan kematian anakmu Yesus Kristus, yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surga. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu, oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa bukan karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami. Dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Tuhan yang Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mengumpulkan persembahan kita naikkan pujian kita seperti yang Kau inginkan. Kau
Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini. Kami mengumpulkan sebab Engkau telah memberikan bagi kami dan yang terbaik. Karena Engkau telah mempersembahkan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Mati di kayu salib menggantikan kami manusia berdosa, sehingga kami mempunyai kepastian keselamatan. Oleh karena itu kami mengucap syukur, dan apa yang ada pada kami adalah datangnya daripadamu ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami terus menyerahkan apa yang kami punya ini yang terbaik untuk Engkau. Terimalah Bapa dari semua persembahan-persembahan kami ini, baik untuk diakonia sosial, baik untuk pemeliharaan harta benda, maupun juga untuk urusan kepegawaian dan pensiun, pendeta guru Injil yang pensiun. Dan juga untuk kas gereja, Engkau memberkati ya Tuhan. Setiap tangan yang mempersembahkan berkati berlimpah. Di dalam usaha dan pekerjaan jemaat, Engkau campur tangan, menjaga, memelihara, sekalipun di tengah pandemik, Engkau menopang kami dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Oleh karenanya kami serahkan itu menjadi kemuliaan bagi-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah Jumat Agung dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucap syukur untuk pemerintah memberi peran serta dalam menjaga keamanan ketertiban. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang baik. Bahkan juga kami mengucap syukur ada begitu banyak orang menikmati ibadah ini di gereja dan di rumah melalui online. Kami juga mengucap syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan memeliharakan kami semua. Dan kami berdoa menyerahkan semua gereja-gereja di seluruh dunia yang merayakan Jumat Agung berkati. Juga gereja Metodis di seluruh dunia Engkau memberkati. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan semua hamba Tuhan. Kami menyerahkan semua lay speaker. Bahkan juga guru-guru sekolah minggu, para majelis, gereja, pengurus. Bahkan juga kami menyerahkan semua jemaat yang hari ini antusias untuk beribadah Tuhan, memberkati di gereja dan di rumah-rumah. Kami menyerahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Oh Bapa, sekali lagi berkati kota tempat kami tinggal, Banjarmasin. Kami serahkan agar dengan vaksin yang sudah dilakukan dapat mengurangi dan menekan angka orang yang terpapar COVID. Dan oleh karena kemurahan-Mu, kami berdoa untuk kota Banjarmasin supaya steril dan bersih dan juga sembuh orang-orang yang terpapar COVID ini. Kami berdoa beri hikmat dan kebijaksanaan terus-menerus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan Gemi Manuel Banjarmasin ini bersama dengan jemaat. Kami menyerahkan kerinduan kami untuk mempunyai tempat beribadah yang permanen. Tunjukkan bagi kami satu tempat yang Kau sediakan. Apakah dalam bentuk lahan atau gedung, Tuhan Engkau tolong kami. Kami mengucap syukur untuk tempat ibadah ini dapat diperpanjang. Kami percaya dana yang dibutuhkan telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga berdoa untuk bulan Mei pemilihan pengurus gereja periode yang kedua. Kami berdoa Tuhan tolong, sehingga yang benar-benar dan sungguh-sungguhlah yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa. Semua kami yang beribadah hari ini dari anak kecil sampai orang dewasa, berkat-Mu melimpah bagi kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami menaikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan ini. Dan sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tengadahkan tanganmu dan nyatakan tekad imanmu atas berkat-Nya yang melimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk. Saat teduh pribadi, Tuhan memberkati. Selamat Jumat Agung, dan kita berdoa untuk konsumsi yang disediakan oleh gereja. Dan seperti biasa, mohon kesediaan kita bagi para pemuda membuka meja dan kursinya kalau bisa ditaruh ke pinggir ya. Seperti itu supaya kita bisa kebersamaan untuk menikmatinya. Baik, kita akan berdoa. Kita minta Pak Pendeta Erwin untuk berdoa buat konsumsi yang kita nikmati pada siang ini. Mari Pak. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan di dalam ibadah, dalam rangka memperingati hari kesengsaraan Tuhan, Jumat Agung ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua hal yang kami sudah rasakan dan nikmati. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami juga bersama-sama mau bersyukur untuk berkat yang disiapkan, yaitu berkat jasmani. Sebelum kami menikmati makanan yang sudah ada, Tuhan sucikan, kuduskan bagi kami, supaya melalui makanan, minuman yang kami nikmati pagi ini, sungguh-sungguh menjadi darah daging yang menguatkan kami dalam kebersamaan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.